وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صاحب الشفاعة وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. أما بعد, yang sama-sama kita hormati, kita cintai, kita banggakan Ibu Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada beliau panjang umur, sehat walafiat, dikaruniai kemampuan dan kekuatan zahir batin untuk terus mengemban amanah melaksanakan tugas-tugas beliau, dan mudah-mudahan beliau lebih maslahat, manfaat dan barokah untuk umat. Amin. Bersama stafsus dan kru beliau semuanya yang kita hormati. Volume, big volume. Muhammad. Ibu-ibu, mbak-mbak, adik-adik, seluruh jamaah yang saya cintai dan insya Allah mencintai saya. Alhamdulillah, hari ini kita dihimpun Allah di majelis yang oleh Rasulullah disebut sebagai taman surga. Ojo katik nesu, ojo katik gremeng, ojo ngersula, taman surga kok mampu kelek. Ya gara-gara banyak yang kipas-kipas, latihan tadi ada beberapa yang mau berangkat ke sini nggak mandi dulu. Mandi ya Pak. Hadir di majelis ini nggak mudah kalau nggak benar-benar dipilih sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelihatannya sepele, tapi pahalanya Masya Allah. Dulu suka sa'adan fi majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin. Duduk 1 jam di majelis ilmu itu lebih baik, lebih dicintai Allah, dan pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Ayo coba, siapa di antara yang hadir di sini yang pernah dalam semalam sholat sunnah 1000 rakaat? Cukup dengan duduk 1 jam di majelis ilmu. Itu baru duduknya, belum ngajinya, belum nanti zikirnya, tambah doanya, tambah sholawatnya, tambah beli jilbabnya, sedekahnya. Masya Allah. Dan lebih baik, pahalanya lebih besar dibanding menilii 1000 orang sakit. Padahal menilii 1 orang sakit saja itu yang menyengok 1 orang sakit pagi hari itu 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada Allah atas dosa-dosa orang yang menyengok orang sakit tadi. Ya kalau
1000 kayak apa? Cukup dengan duduk di majelis ilmu 1 jam. Lebih bagus, lebih banyak pahalanya, melebihi ziarah ke makam 1000 orang mati syahid. Coba hanya dengan duduk 1 jam di majelis ilmu. Maka mudah-mudahan majelis yang kita laksanakan hari ini benar-benar maslahah, manfaat, dan barokah. Ini penting untuk menguatkan nilai-nilai keimanan kita. Terlebih di zaman akhir ini, Rasulullah Muhammad SAW sudah pernah memperingatkan bahwa memegang agama, menjalankan agama itu sangat berat, diibaratkan kayak memegang bara api. Kalau nggak dipegang ya terlepas, tapi kalau dipegang terus ya terbakar, tangannya gosong, bahasa Inggrisnya gemeloncong, melonyong. Ini gambaran memegang agama di zaman akhir kayak sekarang ini. Menjalankan agama, melaksanakan aturan-aturan agama itu kayak memegang bara api. Kalau nggak dipegang lepas, tapi kalau dipegang maka jangan heran sekarang banyak orang yang beragama hanya pada waktu-waktu tertentu saja. Di waktu yang lain sudah tidak lagi beragama. Islam hanya dikerjakan di tempat-tempat tertentu saja. Di tempat yang lain Islam ditanggalkan, bahkan ditinggalkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini sudah masuk zaman seperti itu. Padahal perintah dalam beragama, perintah dalam berislam itu harus menyeluruh. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Kafah itu artinya universal. Understand? Terima kasih atas yes-nya. Pokok orang ngerti ya wis yang penting. Kafah itu totalitas. Berislam, menjalankan agama Islam itu harus totalitas, menyeluruh, meliputi semua aspek kehidupan, mulai bangun tidur, melek, sampai tidur lagi harus Islam. Ucapan-ucapan kita harus Islam, perbuatan kita harus Islam, perilaku kita harus Islam, tata pergaulan kita harus Islam, cara hidup kita harus Islam, termasuk cara berpakaian harus Islam, sekujur tubuh kita zahiran wa batinan harus Islam. Nah, sekarang ini lagi marak, lagi musim di tempat tertentu Islam, tapi di tempat lain Islamnya hilang. Kalau lagi di majelis taklim kayak gini, Islam pakai banget. Contoh dari segi pakaian, ini pakaian ahli surga semua di majelis taklim. Di sini, masya Allah, berukut-berukut semua. Alhamdulillah, satu pun nggak ada yang saya lihat pakai BH saja nggak. Alhamdulillah, berukut semua. Ini pas di sini, pas di majelis taklim. Tapi nanti di luar
ini musim panas. Saya itu datang udah dari kemarin. Dan kemarin saya sempat jalan-jalan di Mongkok. Jadi saya ke Hongkong itu musim dingin sama musim panas lebih seneng musim. Jadi kalau jalan-jalan di musim dingin itu ya cuma ngeliat jaket kalau musim dingin. Tapi kalau lagi musim panas mulai dari yang Bangkit, Bangkok, Bengkak, Bungkuk lengkap. Kemarin saya kan sempat jalan-jalan di pasar Mongkok. Jadi apa ya, banyak ketemu sama teman-teman. Ada yang maaf banget pakai UGNC warna hitam. Kaos separuh. Daleman lo daleman. Tapi yang depan ini. Jadi kanan kiri kita untuk kayak arah mencolok. Ya apa nih kayak ngomong aku ya tak ingetin. Bukan siapa suruh lewat di depanku. Dia pakai, maaf ya, pakai legging separuh. Masya Allah. Begitu melihat saya, akhirnya cepet-cepetan dia. Gak lama balik, udah pakai jaket sama pakai jilbab. Ternyata hanya mau minta foto. Tak tekai di Ponorogo. Gak lama setelah itu ada lagi. Masya Allah. Pakaiannya putih. Salah wes tipis nih. Gak sampai sekilan. Jadi gak sampai sekilan. Itu tak perhatikan kok ada tulisannya ISIS Collection. Masya Allah. Salah idaman suami. Aku ini orang di Trenggalek. Ya memang panas. Memang panas. Habis itu ya Allah, ada pakaian kaos loh, pakaian kaos sing langsungan dhuwur karo ngisoran separuh lho, kaya pakaian renang ngafret melefet mentekuk warnane pink ketok nyemuk ngono. Apane yo onderdile tikungan-tikungane. Masya Allah. Mbok yo dijogo to, Nduk. Doane. Kowe ra tak sudone wong ndi. Terus bar kuwi habis itu ya, habis itu saya ketemu anak Bojonegoro tapi pakai jilbab. Maaf ya, kalau lagi di majelis taklim Islam, tapi di luar majelis taklim Islamnya ditanggalkan. Sorry, banyak nggak yang kayak gitu? Kalau lagi ngaji jilbaban, tapi di luar tomboy, ada apa enggak? Orangnya apa? Ngacung. Ini ada tingginya ketutupan jilbab, rambutnya disemir,
nilai keislaman kita udah mulai lentur, bahkan banyak yang luntur di masjid Islam banget, tapi ketika di luar masjid Islamnya hilang. Wah, kalau lagi di masjid sholat itu kayak paling khusyuk di dunia, baru ngelafatkan niat aja khusyuk, khusyuk, khusyuk. Itu takbiratul ihram, ngangkat tangan itu sampai nyengkah-nyengkah malaikat lari semua. Gak takut kesambut, ngangkat tangan up. Dia bacaannya fasih dan besyik. Woi, meletup. Rukuk lama, sujud lama banget, nyosok tok 70 menit. Tapi angkat-angkat soalnya keturun. Sholatnya kayak khusyuk. Masya Allah, Allahu Akbar. Turun dari masjid nyolong sandal. Ada apa enggak? Ada. Ini orangnya pakai jilbab warna hitam. Jadi yang bawa sandal bagus, hati-hati ya sama yang jilbab warna hitam. Halo, bisa agak tenang nggak? Ayo kita ngaji. Di dalam masjid kalau lagi zikir, Masya Allah, kayak orang paling nyambung sama Allah. Silo karo muter tasbih, gak mandek ngalikan. Sulah terus. Masya Allah. Kalau lagi zikir, Allah, tapi punya utang nggak nyaur. Ada apa enggak? Ini orangnya Batam. Saya tahu persis. Sekarang orangnya pakai jilbab warna coklat. Yang punya hutang belum dibayar. Halo, kalau lagi sholawatan melek-melek, ya itu kalau lagi di majelis sholawat. Tapi mohon maaf, di luar akalnya nggak ketulungan. Ini berarti Islamnya temporer. Understand? Apa temporer itu? Karo yo piye to? Umat-umatan. Nek kadung umat yo Islam, nek kadung ra umat Islame ditinggal. Halo. Perhatiin aku aja, nggak usah merhatiin yang nata kursi, nata minum. Ini waktu kita sangat terbatas. Allah, emang untuk sesi kedua jamaahnya lebih cantik-cantik. Tapi lambene do lecek. Yang sesi pagi tadi tertib. Ini sesi siang ya, aku baru berapa menit mau kemustualan. Yang sesi pagi tadi itu tertib, api,
selawatan. Ini Masya Allah kualana. Tolong yang ngipasi saya hati-hati kalau sarungnya nyingkat. Lah tak rasakno kok enggak banter. Mundur dikit gak bahaya tak? Gak bahaya tak? Gak aman tak kempit. Jadi sekarang tuh banyak kalau lagi di masjid rumahnya tuh sayang kayak beradab, tapi di luar masjid biadab. Di majelis taklim seperti terpelajar, di luar kurang. Lalu bisa ngomong-ngomongin toko dulu. Di masjid zikir tapi di luar kentir. Ada apa enggak? Ada. Bisa ngomong-ngomongin toko. Di dalam masjid wiridan, zikiran, baca Quran tapi di luar gendaan. Wonten mboten? Wonten apa? Pakai jilbab karena apa? Kita beragama itu harus istiqomah, tidak boleh umat-umatan, karena dengan agama pula hidup kita akan bahagia, selamat dunia akhirat. Agama itu tempatnya di hati. Wis kok meneng wae iki. Iki nek ngapal no suwe kok salah no. Agama itu tempatnya di hati. Maka bahagia itu bukan soal materi, tapi bahagia itu soal hati. Bahagia tidak menyangkut harta, tapi bahagia menyangkut rasa. Hati setiap manusia itu pada dasarnya baik. Saya yakin, hakul yakin, semua yang hadir di majelis ini adalah orang-orang baik. Minimal pengen apik, walaupun burung apik kaya kakak. Kakak ya pokoknya. Belum baik tapi pengen jadi baik, maka boleh disimpulkan yang hadir di majelis ini semua adalah orang-orang baik. Karena memang semua manusia itu dasarnya baik. Manusia itu mendapatkan bagian dari fitrahnya Allah. Fitratullahi allati fataran nas 'alaiha. Kalau bagian fitrah Allah pada diri manusia ini nyambung, pasti dia baik. Yang bikin manusia nggak baik, sehinggarai menungso rasido ape, iku mergo bagian fitrahe gak nyambung nang Gusti. Hati siapapun
itu pada dasarnya baik. Getaran pertama di hati manusia itu selalu baik. Halo, dilanjut apa enggak? Kalau dilanjut, beri kesempatan saya yang ngomong, jenengan nggak usah lecek lampinya. Pokoknya kalau masih rame, ya saya nggak ngomong lah. Tolong perhatikan. Getaran pertama di hati manusia, siapapun dia, itu selalu baik. Contoh sederhana, misalnya sampean lihat ada pengemis, orangnya udah tua, cacat, bawa anak kecil. Sampean lihat itu, hati sampean pasti pengen ngasih. Karena getaran pertama hati manusia itu selalu baik. Tak kasih ya, tak kasih ya. Loh kok akhirnya nggak jadi ngasih, gagal ngasih, itu karena dihalangi sama nafsu dan kepentingan. Loh sesuk bayar kreditan, loh sesuk wayahe transfer, loh aku wis kadung janji karo wong. Ada sampai dewangi utang-utang bank demi bandani lanangan ngono kuwi. Kerja ngosek WC polahe ra karo-karoan, temen diapusi karo wong lanang. Ngono yo senengi. Bahkan suaminya yang di rumah dilupai. Ono sing model, tapi ki wonge ra teko iki wong. Aman. Makane sampean aja ngono, eman-emani nduk, nggih. Oke, getaran pertama hati manusia itu pasti baik. Yang bikin nggak jadi baik itu karena nafsu dan kepentingan. Kayak melihat pengemis ini, hati sampean pasti pengen ngasih. Yang jadi gagal nggak jadi ngasih itu karena dihalangi nafsu dan kepentingan. Contoh lagi, sampean melihat ada ya salah satu BMI lah, BMI saya biyen jenenge TKW, tenaga kerja wanita. TKW tukang ngores musik wis. TKW kerjane lho tanpa kenal waktu. Nasibe TKW tetep kere wae. Sampean misalnya ngelihat ada yang maaf senasib dengan sampean temen BMI pas di jalan itu loh tiba gelundung, hati sampean pasti kasihan, mesti pengen nolong, pasti pengen nolong. Loh kadang-kadang kok terus gagal nggak jadi nolong, yaitu karena nafsu dan kepentingan. Wong mau nolongnya katain pertanyaan, wong mau nolongnya aslinya mana kamu? Penggale, boleh aku seragen. Akhirnya gak nolong mergo gak sak daerah. Kadang di foto Indonesia itu mbak. Ya wes kalau kamu Indonesia, kamu agamanya apa? Islam. Kamu kalau Islam NU apa Muhammadiyah? NU mbak, NU. Lalu kamu NU partainya apa? Islam modern. Kalau getaran pertama pasti baik. Jangankan dalam fakta dan realita, jangankan dalam kehidupan nyata. Lihat sinetron, lihat film yang ceritanya sedih, nelongso, melu-mewek kok. Padahal yo bukan saudara, bukan keluarga. Gini apa nggih? Itu karena getaran pertama hati manusia itu selalu, saya kan udah sering sampaikan bahwa hati itu menentukan baik buruknya manusia. Kalau hatinya baik, manusianya pasti baik. Tapi kalau hatinya buruk, manusianya pasti juga. Ala inna fil jasadi mudghah, idza salahat salahat sa'irul jasadi kulluh, wa idza fasadat fasadat sa'irul jasadi kulluh. Ala wajhil qalb. Antene cerewet-cerewet. Sak kaya sesi sing Pak Dina.
Iya, mohon maaf ya. Ini gara-gara ada beberapa wong ini atine apik, omongane prilakune perbuatane tumindake obah saobah pola tingkae, tapi nek atine elek, omongane perbuatane prilakune akhlake wong kuwi kaya botol. Bahasa Inggrisnya gendul. Gendul itu kapan dalam isinya parfum minyak wangi, sewaktu-waktu bocor berabas pasti mampu wangi. Tapi nek jero isi batang sawaya-waya bocor berabas mesti mampu basi. Wong ini atine apik, omongane mesti apik. Ngomong elek iso tapi gak tega. Ngarani wong ireng yo gak ireng, manis. Tapi nek ati elek gosong. Ireng-ireng ngono, ireng iki seneng jelaret-jelaret putih. Kuwi meges sak untung-untunge. Ati nek apik ngarani wong pesek ora pesek, sedep. Nek ati elek ngambles. Ngarani wong lemu ya ora lemu ngono, montok. Kuwi ati apik. Lah nek ati elek gajah abot. Wis gajah abot. Wis ngono kuwi otomatis. Wong nek atine apik, petuk apa ae dinilai apik, ketok sapa dipuji apik. Tapi nek ati elek, petuk sapa dipuji elek, ketok apa ya dipuji. Nek wong atine apik, ada orang kaya ya dinilai baik, orang miskin dinilai baik. Sebelah rumahmu kok kaya banget, yo kaya, kerjane semangat, wiridane kenceng, yo pantes nek rezekine lancar. Ngono. Etane omahmu kok melarat, pancene disayangi Gusti Allah. Coba nek ra karuan donyane entek kakean coba. Kuwi ngono wong istimewa. Tapi nek ati elek ra iso. Kulane omahmu kok sugih ra beres. Wis sabane yo gunung kawi, gunung kemukus. Pesugihan, tahu pesugihan. Lane kapan ono bocah loro yo kenekan kok kuwi. Lah kan omahmu kok melarat, kualat kok. Goblok ini ngomong. Oke, ra ono apike. Nek anti apik yo. Rumono to sayang. Nggih. Nek wong wedok bojone ganteng ya dipuji apik, wong wedok bojone elek ya dipuji apik. Atine apik yo. Mbak iku lho bojone ganteng kaya ngono. Pancen mbake pinter. Mulane karo Gusti Allah dikai hadiah bojo ganteng. Ngono. Mbak iki lho bojone kok elek anu goblok kok. Betul goblok ya. Mosok ora iso milih, nang melek paling ini. Mbok ngono, iki otomatis. Cirine mulane rungokno. Nggih. Wong atine elek alokan sak ruwe mripate dilokno sak kerungune kupinge dilokno. Ki penyak tite lambe-lambe kudungan. Lha iki alhamdulillah karo Gusti Allah kok dikelumpukno gone sesi siang. Engkau maha adil ya Allah. Asli takokno sing melu sesi pagi mau lak tertib. Ya toh, kandhane kok iki lho sing lambe-lambe lecek ning ngelumpukno kene. Kok bahaya ta? Ngapunten yo. Ngapunten. Iki penyakite sampean. Mulane kitab Al-Qur'an masalah maksiat lesan, dosane lesan, iku gak kanggo wong lanang tapi kanggo wong. Wong wedok yo coba kiai lho sik dilokno. Kiai diundang pengajian atau kondisi yo dilokno. Kiai nek ora payu yo ngono kuwi. Cara undangane sepi, pengacara urung mulai kok wis teko. Tolong njaluk mangan. Bojone ra masak paling. Tekone telat yo dilokno jual mahal. Pek laris iso senengane teko telat. Dilokno wis pokoke ra ono ra dilokno kok wedok. Ceramah sepi yo dilokno, ceramah ngatokno wong. Wis kono penak lungguh kursi. Kene besek-besekan bohong panas. Besek bujuk ora iso. Rindingan. Aja ceramah ra wis. Ya. Engko nek ceramah dulu ya dilokno, iwas tuku tiket.
Ya kan tiketnya murah, wong tiketnya yo larang. Entene sik ana kotak, sik ana apa-apa ceramah wis sediluk kowe pikir lecret tinggal ngene. Jajal. Kok kakean guyon yo dilokno kiai apa dagelan. Kiai apa pelawak mesti dilokno ngono. Nek gak ono guyone yo dilokno ceramah meteng-teng kaya udut apa jeblok. Sing bener piye jajal? Sing bener piye jajal? Ya angel yo nuruti karepe sampean. Maaf, saya bisa saja kok ceramah lurus tak waca dalile tak terangno. Qala Allah taala tak waca tak terangno. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam aniki terus rawahu Muslim. Iso coba lah. Allah yo rasa mene sing teko. Wong aku iki nglumpukno sing model ngono-ngono kae. Halo. Halo. Apa sing ora dilokno? Anane dilokno. Wong lambe dibiji. Esuk lambe kuwi sore kuwi neh. Aku mau komen nang YouTube. Apa bajunya enggak ganti udah 2 hari. Lah lambemu kok lecek. Ora ngekeki ngilokno. Iki malah dikipasi nang iso. Pak bahaya ta. Mangkane selakangan kok krasa isis. Lah kok ono kipase. Jangan. Loh, ngene iki mergo sayang ambek aku. Kuatir beluduk mulanya dikai kipas. Saya dengerin Allah sudah alam Muhammad. Aku mamane nemburi ke koncoku ning ngarep. Jadi yang namanya hati itu bukan hanya segumpal darah, sekerat daging, tapi merupakan alam metafisik yang membentuk dan menentukan seluruh kehidupan manusia. Makanya orang itu omongannya bisa sama, tapi rasanya berbeda. Kata-katanya boleh sama, kalimat-kalimatnya mungkin sama, tapi kekuatan dari omongannya berbeda. Betul? Kenapa? Wong kata-katanya podo, kalimatnya podo, omongannya podo, tapi rasanya kok beda, kekuatannya kok beda, karena hatinya yang ngomong berbeda. Satu ngomong hatinya ikhlas, satunya ngomong hatinya nggak ikhlas. Orang ngomong itu kalau berangkat dari hati yang ikhlas, jelas, cetok, genah. Dirungokne kuping yo penak, dirungokne hati yo adem, gak gatel, gak nglarakno. Tapi maaf, orang ngomong itu kalau berangkatnya dari hati yang tidak ikhlas, orang genah. Dirungokno kuping yo keri, ning ati yo celekit. Makanya omongan saya ini menurut sampean genah apa tidak, enak apa tidak bisa jadi ukuran. Kalau sampean ngerasano omonganku genah, insya Allah aku ikhlas. Tapi lek sampean ngerasano omonganku gak genah, insya Allah kupingmu sing rusak. Bolot. Coba tak kasih tahu lagi ya. Halo. Bumbu yang dimasak sama, bahan-bahannya bisa sama, porsinya sama, ukurannya sama, tapi setelah jadi masakan rasanya bisa berbeda. Ono lombok, ono brambang, ono tomat, ono uyah, ono terasi, ono micin. Diulek namanya sambal. Tapi beda yang ngulek, rasanya sambal pasti berbeda. Padahal bahannya sama, bumbunya sama, porsinya sama,
ukurannya sama, tapi jadinya sambal rasanya kok beda. Karena yang ngulek hatinya nggak sama. Satu ngulek hatinya ikhlas, satu ngulek karo grundel nesu-nesu. Sing siji ikhlas kok nguleke karo sholawatan. Mesti enak sambelnya. Wis sambel karo sholawatan kok. Enak. Ya wes gak sholawatan, gak apa sholawatan, rengeng-rengeng nyanyi, ngulek sambel ambek nyanyi ki atine ikhlas, lega. Kita nih, gue harus jadi sambelnya nyamper. Jos, gandos, kotos-kotos sampai berdos. Maknyus, lesson siji. Ngulek karo nesu-nesu, gremeng grundel. Penganang kurang, kami dadap. Kayak gue rata-rata. Ini gue masakan orang enak yang udah bisa ini. Padahal aku nih buat duit serah karo-karuan. Itu ini gue rata gue jotok. Anak belajar yang nganggur apa yang nganggur ya. Cemplang rasanya sambal. Halo. Dilanjut betul. Saya itu sudah sering mengeri. Meniteni. Saya kalau nyuruh siapa gitu bikin kopi, itu kalau atine ikhlas, nikmat, sopo ae. Bojoku dhewe yang ngono. Pokoke aku njaluk ngekno kopi nek pas atine ikhlas, enak, nikmat ngrasa. Tapi kan nggih kopi nang misale ngono, kek mang-mang ra gelem ngomong, dadi wayahe wong repot tok minggu masane urusane kopi tok. Yo budal tapi ambek gremeng. Ketemu kok bulane tak ganti sok lintang. Mungkin wae wis dhewe mbok ayo kok. Ngono modele iso cemplang ngono rasane. Jadi ini kekuatan hati. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu-ibu, mbak-mbak, di dalam hati itu ada namanya ojo banter-banter meditasi opo yo buka tak kempet. Dah, dilanjut ya. Pon. Di dalam hati itu ada namanya sirrul ikhlas atau yang disebut dengan hub, artinya cinta. Makasih, love you. Maka perhatikan aku, jangan perhatiin dia. Rumah noto yang di dalam hati itu ada sirrul ikhlas yang disebut al-hub, itu cinta. Maka pekerjaan apapun kerjakan dengan hati yang ikhlas penuh cinta, pasti Anda akan merasakan nikmat dan berkahnya. Karena memang inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya pekerjaanmu itu macam-macam. Apapun pekerjaanmu, apapun profesimu, lakukan dengan ikhlas, jalani dengan cinta. Pasti Anda akan merasakan kenikmatan dan keberkahannya. Lah
kalau orang kerja itu yang dipikir hanya hak dan kewajiban, hak dan kewajiban. Kayak tadi sampean-sampean sama Bu Menteri tadi kan kaitannya hak dan kewajiban. Kewajiban sampean kerja, 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 kerja dan kerja. Bahkan katanya beliau tadi 24 jam. Halo. Kerja itu dan kewajiban, haknya dapat gaji, makanya nuntut hak kenaikan gaji, betul? Maaf ya, kalau kerja yang dipikir hanya hak dan kewajiban, kewajiban kerja, hakku dapat gaji, kewajibanku kerja, hakku dapat gaji, tanpa ada rasa cinta sedikit pun. Mohon maaf, apa bedanya dengan perempuan nakal? Apa bedanya dengan WTS, wadah titip senjata? Balon sembayar oleh telur, pelacur disumperi alat mancur. Jenenge ngono kok. PSK perempuan suka konoan. I love you, mari dilap tinggal Melayu. Sorry, apa bedanya? Ya maaf banget. Perempuan nakal itu yang dipikirkan mengetok. Kewajibanku kerja, hakku dapat gaji. Kewajibanku dikeloni, hakku dibayari. Gak ada rasa cinta. Ini paham kok ora tuh ini? Atau jangan-jangan ada yang mantan gituan ya? Kayak menjiwai loh kemudian. Sebentar. Dengerin dong. Ya, Pak. Lah kalau misalnya ya kita kerja yang dipikir hanya hak dan kewajiban. Kewajiban saya kerja, hak saya dapat bayaran, hak saya dapat gaji. Maaf, apa bedanya dengan mereka? Lah pelacur itu kan itu yang dipikir. Pokoknya kewajibanku melayani, hakku dibayari. Gak ada rasa cinta. Dipaham orang ini. Ini kalau hubungan suami istri semacam itu gawat ya. Maka hubungan suami istri pun harus ada dasar cinta, love. Karena cinta itu penting. Tadi saya sampaikan, love is the power of life. Wong rasa keplok wong aku ora ngerti artinya. Kalau hubungan suami istri dasarnya hanya hak dan kewajiban, maaf, suami melaksanakan kewajiban menuntut hak, istri melaksanakan kewajiban menuntut hak. Kacau. Istri taunya nuntut hak, suami taunya nuntut hak, mesti ngono. Ya Allah, suami mau ganti baju, begitu ngambil baju, habis dicuci kok nggak bersih, marah-marah. Kamu nyuci nggak bersih ya, kata istrinya. Lawang belanjanya kurang 500.000, minta bersih. Gorengnya yang 500.000, kok resik habisnya saung tuntung. Dibikinin kopi kok pahit, kurang manis. Jadi kayak gula kok piye, pahit deh kayak ini. Belanjanya kurang 100.000 blok. Akhirnya sing 100.000 tangga temu gula aku tak hubungi raimu. Tidak karuan. Nah kalau dilanjutin gawat loh. Istri lagi melayani suami ketika hubungan intim, suami lagi semangatnya, hot-hotnya, istri ngomong, hop, stop, betul. Ini sing 2 juta, Mau lanjut, ini kalau 2 juta, enggak. Rapotun tak ojek no. Berbahaya. Itu kalau hanya mikirkan hak dan kewajiban saja, nggak ada sentuhan cinta.